Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurul Latifah, 1908-10-2012 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang al-ijaz, al-musawat, dan al-iqnab dan membedakan antara ketiganya secara terukur. Yang pertama saya akan membahas tentang al-ijaz terlebih dahulu. Al-ijaz merupakan menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang kurang, serta ungkapan itu sudah menepati pada tujuan. Contohnya, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya pekerjaan itu hanya sah dengan adanya niat. Contoh lainnya, kaifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Sungguh berhentilah kamu menangis karena ingat sang kekasih dan rumahnya. Apabila tidak mencapai pada tujuan, maka dikatakan sebagai ihlal, seperti ucapan penyair. Wal aisyu khairun fi dhilalin nuki mimman aisha kadan. Kehidupan di dalam naungan kebodohan itu lebih baik daripada kehidupan susah. Yang dikehendaki penyair adalah annal aisha rugada fi dhilalin nuki khairun minal aishi al-syaqi fi dhilalil aqli. Kehidupan yang sejahtera di dalam naungan kebodohan itu lebih baik daripada kehidupan susah dalam naungan akal. Bait di atas dikatakan tidak mencapai tujuan yang dikehendaki karena kata rogoda, sejahtera. Pada bagian pertama, bait dan kata fi dhilalin aqli dalam naungan akal. Pada bagian kedua, bait tidak bisa diketahui dari kalam. Yang selanjutnya ada faktor penyebab adanya ijaz. Yang pertama ada mempermudah hafalan, yang kedua mempercepat pemahaman, yang ketiga terbatasnya tempat, yang keempat menyamarkan, yang kelima merasa bosan mengucapkannya. Adapun klasifikasi ijaz. Ijaz itu ada kalanya dengan ibarat yang ringkas tapi mengandung arti yang luas, dan ini merupakan sasaran ahli sastra balaghah, dan dengan inilah tingkatan kemampuan mereka menjadi terpaut. Ijaz ini disebut ijaz qasar. Contohnya, walakum fil qisasi hiyatun. Dan bagi kalian dalam qisas ada kehidupan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Dan ada kalanya membuang satu kalimat atau satu jumlah atau lebih serta adanya qarinah yang menunjukkan lafaz yang terbuang. Ijaz ini disebut ijaz hadfu. Contoh membuang satu kalimat padalam. Faqultu yaminallahi abrahu qa'idan walau qatta'u ra'si ladaiki wa awsali. Maka saya mengatakan, demi Allah saya akan senantiasa duduk walaupun mereka memotong-motong kepalaku dan sendi-sendiku di hadapanmu. Contoh membuang satu jumlah. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika ayyi fata'as wa asbar. Dan ketika mereka mendustakanmu, maka sungguh para rasul sebelum kamu juga didustakan. Maka taatlah dan sabarlah. Contoh membuang lebih dari satu jumlah. Fa'arsiluni Yusufu ayyuhas sadiqu. Maka utuslah aku kepadanya, Yusuf. Hai orang yang amat dipercaya. Quran Surat Yusuf ayat 45-46. Pada ayat tersebut membuang jumlah arsiluni ila Yusufa la usta'birahul ru'ya fafa'alu fa'atahu wa qala lahu Yusuf. Utuslah aku kepada Yusuf supaya aku meminta takbir mimpi itu, lalu mereka mengerjakannya. Lalu pelayan itu mendatanginya dan berkata, "Hai Yusuf." Pembahasan yang kedua, al-musawah. Al-musawah adalah menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang sama. Artinya, ungkapan tersebut menurut batas kebiasaan manusia pada umumnya. Yang mereka itu tidak sampai pada tingkatan sastrawan dan tidak pada tingkatan orang yang lemah dalam penyampaian. Contohnya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum.
dan ketika engkau melihat orang yang mendalami. Quran Surat Al-An'am ayat 68. Bahasan yang terakhir ada al-itnab. Al-itnab adalah menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang panjang serta adanya faidah. Contohnya, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah lemah tulangku dan telah penuh ubanku. Apabila dalam penambahan kalimat tersebut tidak terdapat faedah, serta ziyadah itu tidak menjadi kebutuhan dalam tujuan, maka dikatakan sebagai takwil. Seperti ucapan Adi bin Zaid al-Ubadi mengatakan kepada Nu'man bin Mundir sambil mengingatkan musibah yang terjadi pada Juzaimah al-Abrasi dan Zaba. Waqaddadat al-adima lirahishihi wa alfa qawlaha kadhiban wa mainan. Dan dia Zaba telah memotong kulit pada urat nadinya, Juzaiman. Dan dia Juzaimah mendapatkan ucapannya Zaba itu dusta dan bohong. Lafaz kadhiban dan anyama memiliki arti yang sama, maka menggunakan salah satunya sudah cukup. Dan tambahan kata tersebut juga tidak dibutuhkan karena tujuannya sudah sah dengan menggunakan salah satunya. Maka adanya penambahan lafaz tersebut dikatakan sebagai takwil yang tanpa faidah. Apabila dalam penambahan kalimat tersebut tidak terdapat faidah, tetapi ziyadah itu menjadi ketentuan, maka dikatakan sebagai hashwu. Seperti ucapan Zuhair bin Abi Salma yang ia ucapkan pada perdamaian yang terjadi antara Qais dan Dhibyan. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Dan saya mengetahui seperti pengetahuan hari ini dan kemarin sebelum hari ini, dan tetapi saya tidak tahu akan pengetahuan di hari esok. Lafaz qablahu menunjukkan arti yang sama dengan al-amsi, kemarin. Dan tambahan itu nyata sebagai tambahan karena tidak sah mengadhofkannya pada lafaz al-yaum. Adapun penyebab al-itnab, yang pertama memantapkan tujuan atau makna, yang kedua menjelaskan perkara yang dikehendaki, yang ketiga menguatkan, yang keempat menolak salah persepsi. Dan selanjutnya ada klasifikasi al-itnab. Itnab itu bisa terjadi dengan beberapa perkara. Yang pertama ada menyebutkan lafaz khusus setelah lafaz umum. Contohnya, ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyah. Bersungguh-sungguhlah pada pelajaran kalian dan bahasa Arab. Faidahnya mengingatkan atas keutamaan lafaz khusus itu seolah-olah karena keutamaannya ia seperti jenis yang berbeda pada lafaz sebelumnya. Yang kedua, menyebutkan lafaz umum setelah lafaz khusus. Contohnya, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk rumahku dengan beriman, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Quran Surat Nuh ayat 28. Yang ketiga, menjelaskan setelah menyamarkan. Contohnya, amaddakum bima ta'maluna amaddikum bi an'amin wa banina. Beliau, Allah, telah membantu kalian dengan sesuatu yang kalian kerjakan. Beliau, Allah, telah membantu kalian dengan beberapa hewan, ternak, dan anak laki-laki. Quran Surat Asy-Syura ayat 132. Yang selanjutnya, mengulangi lafaz karena adanya tujuan, seperti panjangnya pemisah. Contohnya, wa inna amra
amra damat mawathiqu ahdihi ala mithli hadza innahu lakarimun. Sesungguhnya seseorang yang jaminan perjanjiannya itu tetap seperti ini, maka sesungguhnya ia orang yang mulia. Pada bait tersebut, lafaz inna diulang di awal dan di akhir bait, supaya kalam tidak kelihatan terputus. Yang kelima, i'tirad, yaitu menyisipkan lafaz antara bagian-bagian satu jumlah atau antara dua jumlah yang masih berkaitan makna, dikarenakan adanya sebuah tujuan. Yang keenam, tadhyil. Tadhyil mengiring suatu jumlah dengan jumlah yang lain yang mengandung pada maknanya dengan tujuan menguatkannya. Tadhyil itu ada kalanya berlaku seperti perihasa karena perbedaannya makna dan tidak membutuhkan pada kalam sebelumnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haqqu wa zahaqa batilu. Innal batila kana zahuqan." Katakanlah, hai Muhammad, telah datang perkara hak Islam dan telah hancur perkara batil, kekufuran, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan binasa. Quran Surat An-Nahl ayat 57. Ada kalanya tidak berlaku seperti perihasa karena membutuhkan pada kalam sebelumnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafura." Itu banjir bandang, kami balas mereka atas sesuatu yang telah mereka kufuri, dan kami tidak membalas siksa kecuali pada kekufuran. Quran Surat As-Saba ayat 17. Yang ketujuh, ihtiros, yaitu mendatangkan pada kalam yang memberikan persepsi berbeda dari tujuan, dengan kalam lain yang menolak kesalahan pahaman itu. Contoh ucapan penyair Torfa bin Abdul, "Fasaqo diyaraka ghayra mufsidiha sawbur rabi'i wadimatun tahmi." Hujan pada musim semi menyirami rumahmu tanpa merusakkan, dan hujan terus-menerus itu membajirinya. Jika tidak disebutkan lafaz ghairu mufsidiha, maka secara mutlak akan dipahami lebih umum atau mendoakan kejelekan dengan robohnya rumah. Lalu didatangkanlah lafaz tersebut untuk menolak pemahaman yang salah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.